Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min anbiya'il mursalin wa awliya syuhada'is shalihin. Susan Syekh Abdullah bin Husain bin Taib bin Muhammad bin Hashim Bangalawi. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang welas ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahmani kang welas ing dalam dunya akhirat. Ar-Rahimi kang welas ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi kang welas ing dalam akhirat bloko. Nggih, dadi kawitan kitab biasanya ngoten iki. Diawali dengan basmalah. Kawitane kitab rata-rata niku diawali dengan basmalah. Soale mengikuti iqtidaan bil basmalah bil kitab as-samawiyah. Jadi kawitane iku mengikuti dengan Al-Qur'an atau kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Jadi kabeh iku bismillahirrahmanirrahim. Lah, amalan bil hadis, mengikuti dengan hadis, ya, jadi mengamalkan hadis. Soalnya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa ajdar. Ya, jadi itu setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah itu tidak mulai basmalah itu kurang barokahnya. Jadi kurang. Sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah itu kurang barokahnya. Jadi kabeh ikut dengan bismillah. Saya mengikuti nang Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim pertamane nggih. Terus ada amalan bil hadis. Kullu amrin zibalin. Nah, terus maksudnya apa? Maksudnya apa dengan zibalin? Setiap sesuatu yang mempunyai keadaan baik. Jadi ikut tafsirannya kullu halin yuhtammu bihi syar'an. Ya, jadi setiap keadaan yang dianggap penting menurut syariat. Ya, halin yuhtammu bihi syar'an. Bi alla yakuna muharraman wala makruhan li dzatihi wala min safa sifil umuri walisa dzikran mahdun wala ja'ala syari'u lahu mabda'an ghairul basmalah. Jadi setiap sesuatu, tadi saya ulangi, hadisnya ini kullu amrin zibalin la yuhtamu fihi bismillahi fahuwa aqta. Jadi setiap sesuatu yang zibalin yang memiliki keadaan yang dianggap penting menurut syariat, ya, jadi disunahkan membaca basmalah. Apa itu? Jadi kullu amrin zibalin itu apa saja? Yaitu bi alla yakuna muharraman, tidak perkara yang haram. Ya, jadi kalau perkara haram tidak disunahkan basmalah. Wala makruhan lidzatihi, dan tidak dimakruhkan karena dzatiannya. Jadi muharraman wala makruhan lidzatihi. Haram atau makruh yang dari sebab dzatiahnya. Oke, nanti akan diterangkan lagi. Mungkin saya terangkan tentang hukum-hukum basmalah.
Wala min safasifil umuri. Dan tidak termasuk perkara yang rendah. Dan tidak termasuk perkara yang rendah. Walaysa dzikron mahdon. Jadi ketika perkara yang rendahan, ya misal kayak contoh nyapu, atau apa ya, pokoknya yang rendah-rendah loh, isa-isa, nyuci, itu tidak disunahkan baca bismillah, soalnya termasuk min safasifil umur. Dan walaysa dzikron mahdon, dan tidak termasuk zikir yang murni. Kalau zikir yang murni itu tidak boleh, tidak disunahkan, bukan kok tidak boleh, tidak disunahkan membaca basmalah. Jadi saya ulangi lagi, ada masuk dari kullu amrin ribalin itu keadaan yang dianggap penting menurut syariat, dengan gambaran tidak haram secara dzatiyah, tidak makruh secara dzatiyah, dan tidak termasuk min safasifil umur, perkara yang rendahan, dan tidak termasuk dzikron mahdon, zikir yang murni zikir. Kayak contoh la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak disunahkan baca bismillah dulu. Saya bacakan, Jadi ini ada namanya, ada itu haram lidzatihi, makruh lidzatihi, ada li'aridin. Itu perbedaannya, Lidzatihi itu memang dilarangnya itu karena dzatiyahnya. Dan ada yang memang li'aridin, karena hal yang baru. Ada perbedaan. Jadi ini penting. Fikih itu untuk memahami. Jadi celah sedikit pun itu bisa jadi pertimbangan. Jadi apa ya? Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa idaman. Kayak contoh, wa tahrumu alal muharrami dzatika zina. Jadi haram baca bismillah untuk perkara haram karena dzatiyahnya. Contoh zina. Zina kan haram jelas ya. Wes jelas wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa maqta. Wasa asabila. Kan jelas haram. Haramnya itu karena dzatiyah zina tersebut. Ya nggak boleh. Jadi ketika membaca bismillah untuk memulai zina, haram, melu haram. Tinggal nanti kalau urusan musyawarah itu nanti istilahnya ada lil wasail hukmul maqasid. Jadi ada lil wasail hukum maqasid. Lil wasail iku kaduwe pira-pira wasilah, hukmul maqasid utawi hukume pira-pira tujuan. Jadi hukum maqasid misal contoh zina. Wasilahnya bismillah, Bismillah itu sebagai wasilahnya untuk zina. Yo dapat hukum seperti zina, haram, ngoten. Waqila tukrahu amma li'aridin kawudu'in bima'in maksubin fatusannu. Ketika wudu, wudu dengan air gosoban. Wudu dengan air gosoban. Wudu dengan air gosoban ini tetap sunnah basmalah. Tetap sunnah membaca basmalah. Karena apa? Karena nahyunya itu li'aridin. Sesuatu yang datang. Sesuatu hal yang baru. Jadi nahyunya itu sesuatu hal yang baru. Bukan karena lidzatiyahnya. Jadi untuk sunnah wudu, jadi wudu yang memakai air gosoban, wudu dengan air gosoban, itu tetap sunnah membaca basmalah. Wudu dengan air gosoban tetap sunnah membaca basmalah karena
haramnya wudhu tersebut itu bukan karena dzatiyah wudhu. Wudhu itu tetap sunnah dan bisa wajib. Melainkan haramnya tersebut itu karena wudhu dengan air gosoban. Karena hal yang berbau gosok itu haram. Jadi wudhu bima'in maghsubin tetap sunnah baca basmalah karena nahyunya itu li'aridin. Hal yang baru, jadi haramnya itu hal yang baru. Bukan karena dzatiyah wudhu. Wa tukrahu ala makruhin lidzatihi kan nazar li farji zaujati bila hajatin. Dan makruh, makruh membaca basmalah untuk hal yang makruh secara dzatiyahnya. Seperti contoh melihat farjinya istri tanpa hajat. Ya, jadi tanpa hajat untuk melihat farjinya istri itu makruh. Lah apa membaca bismillah dulu, itu ya makruh juga, orang oleh kesunahan. Melihat farjinya istri itu makruh ketika tanpa hajat. Nah, membaca basmalah untuk hal yang seperti ini ya makruh. Jadi makruhnya itu karena bukan lidzatihi. Karena makruhnya lidzatihi maka tidak ada anjuran atau kesunahan baca basmalah. Nah, contoh apa ya makruh li'aridin? Contohnya itu seperti akli basol, memakan apa ya basol? Basol itu bawang ya? Bawang merah ya. Jadi dulu ya, ini kan masih dulu. Pokoknya intinya makan sesuatu yang baunya menyengat loh. Dan di Indonesia itu yo apa ya? Jengkol, terus apa nih? Pete, ya pete yang belum matang lah. Jadi ini kan basol yang belum diolah. Ini makruhnya li'aridin. Jadi sesuatu hal yang baru. Jadi karena hal yang menyengat, ini orang menyengat ya apa-apa. Jadi masih ada kesunahan membaca basmalah. Basmalah. Walau tutlabu alal muhaqqarati kakansin. Dan tidak dianjurkan basmalah untuk sesuatu yang muhaqqarat, sesuatu yang remeh. Tadi kan sudah dijelaskan, nggih. Halen yuhtamu bi syar'an bi alla yakuna muharraman aw makruhan lidzatihi wala min safasifil umur. Lah ini bahasanya min safasifil umur, yaitu minal muhaqqarat, sesuatu hal yang dianggap remeh secara syariat. Itu kayak nyapu, bahumbah, terus apa nih yo, nyetrika. Pokoknya saya remeh-remeh loh. Apa ya resek-resek ngepel ya. Nah, ini tidak disunahkan. Soalnya tidak yuhtamu bihi syar'an, tidak dianggap penting menurut syara'. Dan masuk jeding gimana itu kok ada kesunahan? Masuk jeding toilet itu kan ada kesunahan ya. Malah itu bukan karena muhaqqarat, tidak dianggap penting, tapi untuk litahafuz, untuk menjaga kita. Nah, untuk perkara yang mubah, ya mubah. Jadi bismillah untuk perkara yang mubah, ya mubah. Nah, tadi kan sudah lengkap ya. Contoh perkara yang haram lidzatihi, li'aridin kan sudah lengkap. Makruh lidzatihi, li'aridin ya sudah lengkap. Saiti muhaqqarat ya sudah lengkap. Sekarang mubah ya sudah ada, lengkap. Yang wajib, basmalah bisa wajib. Pada saat apa? Pada saat sholat. Oke, sholat itu wajib atau mempunyai rukun yang ketiga, oke, adalah membaca Fatihah. Dan Fatihah itu
Menurut Syafi'iyah ya, kalau Syafi'iyah itu basmalah ayatun minha, salah satu ayat dari Fatihah. Jadi wajib ketika tidak baca basmalah pada sholat di Fatihahnya maka tidak sah. Beda ketika membaca basmalah, tidak membaca basmalah di surat pendek misalkan, tidak masalah. Soalnya tidak ruknin, tidak ruknun minha, nggak masalah. Kayak kuis pokoknya rikesane kaya ten nggih. Jadi nek terangno iku ya ora barbar maca bismillah itu keterangannya dhuwur banyak sekali. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi kagungane Allah. Lillahi kagungane Allah. Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Ya, jadi kang mengerani alam kabeh, alam nungso, alam jin, alam malakut, alam mulki. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan. La ilaha iku ora ana pangeran hak disembah iku maujud illallahu saliyane Allah. Illallahu saliyane Allah. Wahdahu hale suwijine Allah. Wahdahu hale suwijine Allah. La syarika lahu ora ana ora ana sekuton iku maujud, ora ana jenis hale ora ana jenise sekuton iku maujud lahu maring Allah. Lahu kaduwe Allah. Hale ora ana jenise sekuton iku maujud lahu kaduwe Allah. Ya, tadi ini semuanya nggih ngoten iki nggih. Dadi ana basmalah, ya ana hadis dhewe. Alhamdulillah, ya ana hadis dhewe. Tapi memang disunahkan. Syahadat ya ada hadisnya sendiri. Jadi kabeh ku ada dalil. Jadi ulama itu nek ngarang atau gerak-gerik ulama itu nggih kita yakini selama tidak zahir jelas-jelas tidak bisa ditakwil, ya wes, ya berarti ya semuanya ada dalilnya. Nek masih bisa kemungkinan ditakwil, ya insya Allah ada dalilnya. Ulama, dari situ itu ada syahadat juga, ya. Syahadat bisa basmalah, terus alhamdulillah, terus nanti ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya itu ada hadisnya. Kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil al-juzma. Apa yang ana hadise? Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna sayyidana ing sak temene Gusti kita. Anna sayyidana ing sak temene Gusti kita Muhammadan rupane utawa bayane Nabi Muhammad. Rupane utawa bayane Nabi Muhammad. Abduhu iku kaulane Allah. Abduhu iku kaulane Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah. Bar nyekseni tauhid, saya nyekseni Rasul. La ilaha illallah. Yo berarti jangan sampai meyakini selain Allah ada sekutu. Siraono ya. Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Basir. Nah ini anton asror gitu. Jadi sirun nih. Sirun, mengapa kok kaulane sik? Okay. Jadi mestinya ya, jadi kita urutkan kefahaman kita. Jadi makhluk yang paling mulia itu manusia, oke? Okay? Jadi makhluk paling mulia itu manusia. Soalnya ada nabi dan rasul. Terlebih lagi ada Nabi Muhammad. Nabi harus mulia, ya. Lebih di atasnya lagi rasul. Nah ini kok susunannya abduhu wa rasul
luhu. Loh kok abdu dulu, kaulane Allah, hamba Allah dulu, baru rasul luhu. Jadi nek kita baca tok sekilas, kayak ora penting ya. Tapi padahal ini nggih kehebatannya ulama niku kecil pun nek jenengan boten teliti, itu enggak kelihatan ilmunya. Ya. Saya jelaskan sedikit ya, sedikit mawon. Terus aku sani sithik ya. Jadi abduhu, mengapa kok abduhu? Karena memang gelar Abdullah, kaulane Allah, hambanya Allah, itu gelar yang paling tinggi. Ora percaya? Tak sebut no. Surat Isra, surat Isra yang pertama napa? Subhanalladzi asra bi abdi. Go motor. Subhana itu, kalau Allah memakai kata subhana, itu berarti tiada siapapun yang bisa melakukannya. Dan itu sangat mustahil selain Allah. Itu subhana. Subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya bi abdihi. Isra Mi'raj yang sangat besar tersebut. Jadi sejarah yang paling besar, momen sejarah yang paling istimewa dan paling besar, Isra Mi'raj. Itu Allah menggambarkan bahwa mengisrakan Nabi Muhammad itu bukan bi habibihi atau bi rasuli bi nabihi, tapi bi abd. Itu salah satu gelar yang paling tinggi. Soalnya kaulo itu berarti memang melihatkan atau memperlihatkan jelas bahwa kita itu asor, sangat asor di mata Allah. Dan Allah itu memang bisa segalanya dan sangat maha kuasa ya. Ada. Itu lagi surat Isra. Saat menurunkan Al-Quran, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surat Al-Kahfi, berarti baru surat Isra Al-Kahfi. Itu apa wi? Beli apa? Itu Al-Kahfi pun itu menggambarkan bahwa Allah menurunkan kitab itu pada kaulonya, jadi kaulonya, pada hambanya. Abdullah, jadi itu kan aku titipkan tinggi. Dan sangat banyak sekali, jadi itu jelas lah. Abdun itu. Jadi ubudiyah itu yang paling tinggi. Itu izharut tazalul, melihatkan, memperlihatkan bahwa kehinaan, kelemahan. Makanya dulu man arafa nafsahu qad arafa atau arafa rabbahu qad arafa rabbahu. Swakailah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Allah. Maksudnya piye? Maksudnya itu mengenal kelemahannya, ketidakmampuannya, keterbatasannya. Nah, ketika sudah mitani awake dhewe, melihat dirinya sendiri itu bahwa banyak keliputan, banyak kekurangan yang meliputi dirinya. Nah, saat itulah dia akan sadar bahwa Allah lah yang sangat maha kuasa. Ngoten lho. Wes, terangno yo ora barbar kok iki. Sesuk-sesuk nenek. Kitabe ombu. Salam muga-muga nabi rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi wasallam ala nabi rupa-rupa keselamatan sapa Allah wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi wa tabi'ina lan pira-pira wong kang anut kabeh amma ba'du anapun endam sause basmalah hamdah salawat salam
Fahada mongko utawi ikilah al hadir fi dhihni. Fahada mongko utawi al hadir fi dhihni. Jadi iku apa sing hadir di dalam hati. Jadi dhisik iku ulama iku al hadir fi dhihni. Ngarang kitab iku diangen-angen sik nang jero ati, wis disusun sik nang jero ati. Fahada al hadir fi dhihni. Saiki ora nggih. Iku ngarang mukadimah sik, lagi ngarang isine. Nek dhisik mboten. Dadi ku isine wis dikarang sik nang jero ati, wis disusun, lagi ngarang mukadimah. Dadi fahada al hadir fi dhihni. Juz'un iku bagian latifun kang cilik. Yassarahu muga-muga gampang akehu ing za Allah subhanahu ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Fima endan perkara yajibu kang wajib ta'alumuhu apa merdi-merdi ngerti ma wa ta'limuhu lan merdi-merdi lan wajib mulang ma. Jadi ta'alumuhu itu artinya wajib sinau, wajib tahu. Nek ta'limuhu artinya wajib mengajarkan. Lake nggih. Dadi wong alim iku ya wajib nasrul ilmi. Wong alim meneng ae ora gelem mulang iku ya dosa. Lah wong bodho ora gelem ngaji iku ya dosa, nggih. Dadi penting kabeh. Ora ngaji yo dosa, soalnya yajibu ta'al lumbuh. Lah nek wis ngalim, wajib mulang, sithik-sithik lah kudu mulang. Ya dadi wa ta'ali ta'limu amal bihi kelan ma. Lah nek wis bar ngerti wis dimulang yo diamalno. Lil khossi kadhe kang khusus wal amilan wong kang umum. Jadi khos itu artinya ya wong alim. Nek among umum itu artinya isih sinau ngoten lho. Isih gelem ngaji. Ya isih wajib ngaji. Wal wajibu te perkara kang wajib. Ma iku perkara wa'ada kang wis janji Allah subhanahu fa'ilahu ing wong kang agama. Bisa wabi kelawan ganjaran. Bisa wabi kelawan ganjaran. Mata adalan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggal ma bil iqabi kelawan siksa. Jadi wis jelas ngene iki ya. Wajib itu ya perkara bila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan mendapatkan siksa. Iku siksa. Jadi itu istihqaq lil iqab. Jadi hak berhak mendapatkan siksa meskipun akhirnya tidak disiksa. Oh, jadi itu ngoten ya. Ora kok langsung kudu disiksa kabeh yo piye karepe iku. Wong nggih, dadi umat Kanjeng Nabi ku ana sepertiga lulus, sepertiga diampuni, sepertiga meneh ya dihisab, diobong neraka sik. Jadi ketika melakukan dosa langsung wajib mendapatkan siksa yo kabeh iku. Lah kudune yo mestine sepertiga mau yo tidak diampuni, langsung disiksa kabeh. Nah, jadi maksudnya itu istihqaq berhak mendapatkan siksa. Jadi misalkan sak umat Kanjeng Nabi disiksa siji tok, yo wis cukup. Ora kok kudu disiksa kabeh. Mulane ana sing nggih. Dadi ana sing mlebu neraka iku disiksa, ana sing mlebu neraka iku mek ndelok tok. Dadi wisata. Delok-delok, oh iku. Sama lagi. Dadi koyo ngono kudu paham, ora ngaji ora paham ngene iki. Oh dosa wae repot. Kempon nggih. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.